Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan dan operasi pecahan. Ya, jadi yang pertama di sini kita akan belajar dasar dulu apa yang disebut bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan. Jadi kalau kita perhatikan gambar segi 5 di sini, jika kita arsir ya, kita beri warna kotak satu, segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua, maka dikatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 2/5. Artinya 2 dari 5 daerah seluruhnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang kita arsir 2. Sehingga bagian yang diarsir dikatakan 2/5. Kemudian yang kedua tentang persen. Jadi di sini persen adalah pecahan yang seluruhnya bernilai 100. Jadi kalau kita tuliskan dengan 25%, ini lambang persen, berarti 25/100 atau 25 dari 100. Ya, jika kita ingin mencari persen dari pecahan, caranya adalah mengalihkan bilangan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh di sini 1/2. Jika 1/2 ingin dirubah menjadi persen, maka di sini yang atas ya, pembilang kita kalikan dengan 100. 1 kali 100, kemudian penyebutnya tetap, ditambahkan dengan persen. 1 kali 100 sama dengan 100 dibagi 2, 50%. Sehingga setengah sama dengan 50%. Yang ketiga adalah per mil. Per mil adalah pecahan yang seluruhnya bernilai 1000. Jadi 25 per mil, ini dibaca per mil, ya, artinya di sini 25 dibagi 1000 atau 25 dari 1000. Ya, cara mencari per mil dari pecahan sama dengan seperti mencari persen tadi, hanya di sini dikalikannya dengan 1000 per mil. Ya, contoh yang sama misalnya 1/2, jika kita rubah menjadi per mil, maka menjadi 1 kali 1000 dibagi 2. Ya, 1 kali 1000 sama dengan 1000 dibagi 2, 500. Di sini tambahkan per mil, sehingga 1/2 sama dengan 500 per mil. Ya, yang keempat, di sini tentang pecahan adalah pecahan senilai. Apa yang disebut pecahan senilai? Pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang mempunyai nilai yang sama. Jadi misalnya di sini 2/5 sama dengan 4/10. Ya, jadi di sini kita lihat pembilangnya 2, jika kita kali dengan 2 menghasilkan 4, kemudian penyebutnya 5, jika kita kalikan juga dengan 2 maka menghasilkan 10. Sehingga 2/5 sama dengan 4/10. Kemudian masih terkait dengan pecahan, jika kita disuruh untuk mengurutkan pecahan, ya, di sini misalnya pecahan diurutkan naik. Kalau diperintahkan diurutkan naik, berarti pecahan itu dari kecil menjadi besar. Jika diperintahkan untuk pecahan secara turun, berarti dari yang besar menjadi kecil. Bagaimana caranya? Caranya itu kita dengan menyamakan penyebut. Jadi yang disebut penyebut ini yang di bawah. Ya. Jadi kalau 1/2, 1 ini disebut pembilang, 2 ini disebut penyebut. Misalnya di sini contoh soal, jika ada soal 1/2, 3/5, 1/4, jika dia diurutkan naik, mana yang pertama, mana yang terakhir. Sekarang caranya, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebut dari 2, 5, dan 4 adalah 20. Ya. Di sini berarti penyebut kita ubah menjadi 20, sehingga 1/2 sama dengan 10/20, 3/5 sama dengan 12/20, 1/4 sama dengan 5/20. Maka dari sini kita dapatkan 5/20, 10/20, 12/20. Berarti urutan naiknya adalah 1/4, karena 1/4 ini adalah 5/20, kemudian 1/2, karena 1/2 ini tadi 10/20, kemudian 3/5, karena 3/5 adalah 12/20. Kemudian masih terkait dengan pecahan, adalah pecahan campuran. Apa yang disebut pecahan campuran? Jadi jika sebuah pembilang lebih besar dari penyebut, ya maka sebuah pecahan bisa diubah menjadi pecahan campuran.
Caranya adalah membagi pembilang tersebut dengan penyebut. Nah, bilangan bulat hasil pembagian dituliskan di depan, sisa pembagian dijadikan sebagai pembilang yang baru, sedang penyebutnya tetap. Ya, contoh di sini 13/4. Ya, kita bagi 13 dengan 4. 13 kita bagi dengan 4, hasilnya 3. Ya, karena 3 kali 4 adalah 12, sisanya 1. Maka penulisan 13/4 adalah pecahan campurannya 3, 1/4. Ya, selanjutnya di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi pecahan bisa dikurangkan atau dijumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Ya, di sini kita contohnya 1/2 tambah 3/5 dikurang 2/6. Kita lihat penyebutnya 2, 5, 6. Ya, kita cari KPK dari 2, 5, 6, yaitu 30. Kemudian kita cari pembilangnya dengan membagi 30 dibagi 2 kali atas, 15 kali 1, 15. Kemudian yang berikutnya 30 dibagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Kemudian 30 dibagi 6, 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Jika penyebutnya sudah sama, penyebut tinggal kita tuliskan. Ya. Nah, sebagai pembilangnya, kita menjumlah dan mengurang sesuai dengan operasi yang diberikan. Jadi di sini 15 tambah 18 dikurang 10 menghasilkan 23. Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan tadi adalah 23/30. Selanjutnya kita ke perkalian pecahan. Jadi penyelesaian perkalian pecahan yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh di sini 2/5 kali 3/7. Berarti yang atas kita kalikan 2 kali 3, yang bawah kita kalikan 5 kali 7, hasilnya adalah 6/35. Kemudian pembagian pecahan, di sini pembagian pecahan dilakukan dengan cara membalik pecahan pembagi, kemudian melakukan operasi perkalian seperti pada bagian yang sebelumnya. Di sini contohnya 4/6 dibagi 3/7. Kita tuliskan 4/6-nya tetap, tapi pembaginya 3/7 kita balik menjadi 7/3 sehingga menghasilkan operasi baru yaitu operasi perkalian. Nah, setelah terbentuk operasi perkalian, maka kita lakukan seperti poin yang sebelumnya, yaitu pembilang kali pembilang, sini 4 kali 7, kemudian penyebut kali penyebut 6 kali 3 menghasilkan 28/18. Jika kita ingin mengubah menjadi pecahan campuran, maka 28 kita bagi 18, hasilnya 1, sisanya 10. Penyebutnya tetap 18. Jika ini kita perkecil, sama-sama kita bagi 2, 10 bagi 2, 5, 18 bagi 2, 9, menghasilkan 1, 5/9. Nah, di sini kita bisa berlatih ya soal pecahan tadi. Jika ingin mencoba, ya demikianlah hari ini kita sudah belajar tentang pecahan.